Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita Pesabu. Belajar Saya Bumi. Nah, jadi di episode kali ini kita bertiga mau ngobrol santai nih. Bentar deh, kita mau ngobrol santai di sini. Iya, di sini. mending kita di kafe aja gak sih? Boleh. Loh, kita kok udah ada di sini sih? Nah, karena kita bertiga udah ada di sini, jadi kita mau ngebahas tentang sesuatu nih. Tapi sebelum itu, kita pengenalan dulu gak sih? Tachihao, Wochao Miracle. Tachihao, wajau capes. Tachihao, Wochao Lily. Kita bertiga di sini mau ngobrolin apa sih? Kamu tahu gak sih? Pasti tahu dong, karena di episode sebelumnya kita bertiga udah ngebahas tentang sampah organik. Jadi di episode kali ini kita mau ngebahas tentang sampah anorganik. Dari kalian berdua nih, ada yang paham nggak sih sampah anorganik itu apa? Aku tahu kok. Sampah anorganik merupakan sampah yang terbuat dari hasil bahan non hayati, seperti produk sintetik atau hasil proses pengolahan bahan tambang. Wih, kayaknya topik yang bakal kita bahas kali ini seru banget sih. Jadi gak sabar deh aku. Iya dong, dan pastinya di episode kali ini kontennya itu sangat bermanfaat banget. Nah, kalian ada gak sih yang punya temen yang paham sama topik kita kali ini? Kayaknya aku ada sih temen yang mungkin paham dengan topik kita kali ini. Gimana kalau kita undang dia aja? Boleh. Nah, jadi ini dia narasumber kita, Kak Ryan. Thank you. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih Kak, gimana kalau kakak pengenalan dulu deh ke teman-teman kita? Boleh. Perkenalkan saya Rian, kalau di luar negeri biasanya Ryan. Saya ketua Seasolder Surabaya. Oh ya, sekarang saya kerja dan single, itu aja. Nah, jadi kan kakak tadi bilangnya sebagai ketua Seasolder ya? Ya, betul. Nah, biasanya tuh kalau jadi ketua Seasolder itu ngapain aja ya Kak biasanya? Ngapain aja ya? Saya otomatis kalau namanya ketua pasti ngelit ya, teman-teman volunteer yang ada di Seasolder Surabaya. Biasanya kakak ditugasin untuk ngerjain apa aja nih kak? Nah, kalau untuk Seasolder Surabaya kita punya banyak proyek nih. Tapi yang paling sering dilakukan adalah beach clean up sama mangrove planting. Itu. Ada juga edukasi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus seperti itu. Biasanya paling sering itu edukasi ke sekolah mana aja sih Kak yang paling tertarik? Paling terakhir kemarin saya sama teman saya Agnesia ke SMP Katolik Santo Vincentius. Yang terakhir di situ. Terus ada juga ke beberapa kampus kayak ITS sama UNER beberapa minggu lalu. Oh, jadi ini organisasi Seasolder ini udah kayak seluruh Indonesia ya? Sudah? Ya, betul, seluruh Indonesia. Kita di seluruh Indonesia ada 15 regional. Dan di Jawa Timur ada 3, yaitu Surabaya, Banyuwangi, sama Pacitan. Wah, keren banget ya Kak, bisa udah sampai tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Boleh dong Kak diceritain pengalaman suka dan dukanya nih selama jadi ketua? Banyak sih kalau bicara suka dan duka. Salah satunya adalah paling kalau untuk ibarat apa ya, kayak dukanya itu kayak sulitnya mengubah persepsi masyarakat sama mengubah kebiasaan masyarakat. Contohnya kayak biasanya mereka buang sampah sembarangan, kita mengarahkan untuk buang sampah pada tempatnya atau jangan buang sampah di laut. Nah, itu agak susah karena mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun. Nah, kita pelan-pelan agak kesusahan untuk merubah kebiasaan itu. Tapi ya lambat laun pasti bisa. Nah, hal apa sih kak yang membuat kakak ini jadi pengen gitu untuk mengajari atau mencontohkan hal tersebut ke masyarakat? Hal apa saja ya, karena saya pengen bumi ini kedepannya bisa lebih baik sih.
Karena kita tahu sekarang contoh krisis iklim, global warming, terus kondisi cuaca nggak menentu, semua itu karena kebiasaan buruk masyarakat, manusia, pola hidup mereka yang contoh merusak alam, membuang sampah sembarangan, akhirnya berdampak buat lingkungan sekitar bahkan masa depan bumi. Susah nggak? Menurut kakak susah nggak jadi ketua Sea Soldier ini? Susah gampang karena kalau gampangnya saya disupport sama teman-teman, mereka mendukung, dan susahnya ya nggak ada sih, cuma capek aja kadang-kadang karena banyak project yang harus dikejar waktu gitu. Biasanya nih Kak, kalau misalnya project-project gini itu butuh waktu yang lama banget gak Kak buat selesai ini? Kita ada yang long term sama short term. Jadi kalau yang long term contohnya penanaman mangrove. Biasanya orang kalau nanam pohon, nanam aja sudah dibiarin. Tapi kalau menanam mangrove, kita itu harus maintenance, kita harus merawat mangrove itu selama 6 bulan. Karena waktu krusial mangrove ini untuk hidup itu di usia 1-6 bulan. Bisa terkena ombak atau bahkan sampah-sampah. Jadi kita harus merawat, membersihkan dan memastikan mangrove ini hidup, dan setelah 6 bulan udah bisa kita lepas. Kalau yang project short term itu ya kayak beach clean up, itu adalah aksi sekali ya, aksi satu kali lakukan sudah bisa sehari doang gitu, kayak gitu. Jadi karena adanya project-project yang berbeda gitu, jadi jam kerjanya nggak menentu gitu ya? Ya, pastinya nggak menentu, tapi kita biasanya melakukan project itu weekend, Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, karena rata-rata anggota Sea Soldier Surabaya ini sudah bekerja semua, gitu. Jadi untuk melakukan project-project biasanya kita di weekend. Jadi ini organisasinya semacam kayak part time gitu ya? Bilang part time sih enggak sih, karena kita ini lebih ke NGO. NGO ini non government organization, jadi siapa saja sebenarnya bisa join sama kita, cuma karena rata-rata kita pekerja, jadi waktu kegiatan kita lebih ke hari weekend atau hari libur. Nah, tadi kan kakak sempat nyinggung tentang udah kayak kerja semua gitu. Kira-kira kalau misalnya anak SMA atau SMP sekolah itu boleh nggak kayak ikut gabung gitu? Pastilah bisa. Karena kan kalau kalian juga anak SMP SMA kan liburnya juga kan weekend. Iya. Hari weekdays itu kalian kan sekolah. Jadi sangat memungkinkan buat kalian buat join sama kita. Gitu. Jadi kalau seumpama kita bakal join itu bakal dikasih edukasi dulu baru pasti di lapangan gitu. Ya, kita pasti bukan sebenarnya kita learning by doing sih. Jadi belajar sambil melakukan. Jadi sambil kalian berkegiatan, sambil kita praktek, kita juga sambil mengedukasi kalian. Di organisasi kakak itu berarti ada kayak kegiatan 3R gitu ya? Oh ada, pasti ada. Ada yang tahu 3R itu apa? Reduce, recycle. Betul. Jadi kita selalu mengajarkan ke teman-teman maupun yang kita edukasi kayak ke masyarakat maupun ke kampus, ke sekolah untuk melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, sama recycle. Tapi kita lebih dari 3R ini kita lebih untuk tekankan ke reduce. Jadi lebih baik kita mengurangi gitu kan, kayak ibarat sakit lebih baik kita menjaga daripada sampai mengobati kan. Jadi kita kita menekankan untuk reduce. Tapi tetap yang R lainnya untuk reuse sama recycle juga kita mengajarkan, kita mengedukasi mereka. Selama kakak jalanin 3R ini ada kendala terberat? Kendala terberat ya itu di reduce ini adalah mengubah pola masyarakat untuk terbiasa mengurangi atau jangan sampai menghasilkan sampah gitu kan. Jadi ibaratnya kita mengurangi sampah, yaitu
salah satunya adalah mengubah masyarakat dari biasanya memakai plastik sekali pakai ke kantong belanja yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi kan sudah ada peraturan pemerintah bahwa di Surabaya sudah ada larangan pemakaian plastik sekali pakai. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu masih ada orang yang pakai plastik sekali pakai. Nah, tantangan kita adalah untuk mengubah kebiasaan, mengubah persepsi mereka bahwa kantong sekali pakai ini bisa merusak lingkungan karena habis pakai buang gitu. Jadi tantangannya adalah kita mengubah kebiasaan masyarakat itu yang dari buruk menjadi lebih baik. Itu tantangannya. Kalau dalam pelaksanaan 3R contohnya adalah yaitu mengubah dari kebiasaan memakai plastik sekali pakai ke plastik kantong belanja sendiri gitu. Jadi kan Kak, berarti kan Kakak sama organisasi Kakak itu harus mengubah pola pikir masyarakat dari yang menggunakan plastik sekali pakai menjadi kantong kayak belanjaan yang dalam jangka waktu lama nih. Nah, terkadang kan ada beberapa masyarakat yang kayak kurang peduli kayak, duh mahal ini. Itu gimana Kak cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya sederhana sih. Kalau kita lebih bilang ke misalnya mahal, tapi mahal ini bisa dipakai berkali-kali daripada kita dulu kan sempat ada nggak sih di Alfa atau Indomaret bayar kan 100 apa 200 gitu kan bayar kan. Nah, daripada kita bayar mending kita beli tapi untuk pakai lama, jangka waktu yang lama gitu. Berarti di organisasi Kakak itu pernah melakukan recycle nggak? Oh iya. Itu gimana ya prosesnya? Boleh ceritakan? Oke, kalau untuk proses recycle kita pernah ngadain workshop sama NGO lain yang memang expertise-nya di situ. Tapi kita lakukan itu jadi kayak botol-botol plastik itu diolah menjadi sesuatu yang bisa digunakan sehari-hari. Contohnya semacam tempat tatakan gelas itu terbuat dari plastik recycle. Contohnya seperti itu. Nah, setelah Kakak mengolah ini menjadi barang yang akan digunakan lagi, itu biasanya dikemanain Kak barang-barangnya? Dipakai sendiri atau dibagikan? Kebetulan waktu itu workshop itu kita karena kita juga mengedukasi orang, jadi hasilnya itu mereka bawa sendiri. Tapi kalau yang NGO yang bersama sama kita itu mereka juga menjual untuk barang dari hasil recycle itu. Biasanya yang ada nggak orang-orang yang minat untuk beli hasil recycle-nya? Banyak nggak yang minat? Kalau setahu saya yang minat lumayan ada, cuma karena mungkin proses recycle-nya ini lama dan memakan biaya juga, jadi harganya mungkin agak sesuatu yang lebih mahal dari yang biasa dijual. Tapi ada juga kok yang beli, cuma memang masyarakat masih belum sadar bahwa barang-barang bekas ini, botol-botol plastik bisa jadi sesuatu yang berguna. Nah, dari Kakak sendiri ada rencana nggak untuk kedepannya biar masyarakat ini jadi ngikuti apa perintah yang benar gitu seharusnya dilakuin? Oh ya, karena memang tujuan kita itu untuk mengedukasi masyarakat. Kita ya dengan project-project atau dengan broker-broker yang kita lakukan semacam beach clean up, terus penanaman mangrove, semuanya itu adalah bertujuan untuk bumi kita yang untuk lebih baik untuk kedepannya. Ya tentunya kita selalu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan itu. Nah, menurut Kakak sendiri, cara mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan kita itu gimana? Kan dari kebanyakan orang itu kayak males, terus mager gitu. Percaya nggak percaya bahwa setiap kegiatan kita selalu mempunyai ibaratnya pangsa pasar sendiri ya.
selalu ada aja volunteer yang ikut untuk bergabung dalam setiap kegiatan kita, dan kita yakin si solder ini kan kita bergerak self action. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk berubah, dan kita menyebarkan virus-virus ramah lingkungan ke masyarakat sekitar. Aku percaya bahwa dari teman-teman yang volunteer itu, yang ikut kegiatan kita, kegiatannya si solder, mereka juga akan membawa habit itu ke lingkungannya mereka, dan akan menyebarkan juga virus-virus ramah lingkungan di sekitar dia. Jadi aku percaya lambat laun pasti masyarakat ini akan sadar bahwa mereka akan lihat bukti, mereka akan lihat oh iya ini misalnya dalam keluarga oh iya anak saya ini bukti bahwa dia sudah melakukan hal baik, dan otomatis dalam satu keluarga itu mereka juga pasti akan terbiasa juga dengan apa yang dilakukan si anak ini. Jadi sangat menguntungkan banget ya, Ya, pengaruh pasti. jadi sekitar. Ya. Jadi ini aku penasaran deh, kan dari namanya itu kan sea solder gitu kan. Itu lokasi organisasinya cuma kayak di sea-nya atau di daratnya juga? Oke, sea solder itu artinya lah prajurit laut. Nah, kita tahu bahwa permasalahan di laut itu pasti berasalnya dari darat. Contoh, misalnya sampah-sampah yang ada di laut. Nah, otomatis 80% sampah-sampah di laut ini dari darat semua, sedangkan yang murni dari laut itu cuma sekitar tak sampai 10% gitu kan, karena biasanya itu adalah sampah-sampah misalnya sampah-sampah organik biasanya. Tapi kalau sampah-sampah anorganik yang nggak bisa terurai itu biasanya berasal dari darat. Nah, sea solder kita bekerja bukan hanya di laut, tapi kita bekerja dari hulu sampai hilir. Jadi kita nyari penyebabnya, bukan kita ke lautnya, tapi kita nyari penyebabnya kenapa sih ini sampah-sampah, contohnya sampah-sampah ini bisa ada di laut. Jadi ya kita mengedukasi masyarakat supaya jangan, paling sederhana adalah jangan membuang sampah sembarangan gitu. Boleh tahu nggak apa awal mulanya ada sea soldernya ini tuh gimana? Oke, sea solder ini foundernya adalah Nadine Chandrawinata sama Dini Setianingrum. Mereka yang mendirikan sea solder ini di Jakarta, dan kita tahun 2019 sudah resmi menjadi yayasan, yaitu Yayasan Sea Solder Prajurit Laut. Dan kita ada 15 regional. Kalau untuk Surabaya sendiri, pertama yang merintis Sea Solder Surabaya adalah teman saya Agnesia. Habis itu setelah Agnesia saya hanya melanjutkan perjuangannya dia. Keren ya ternyata organisasi ini bisa ada di Indonesia gitu. Nah, karena organisasi ini keren banget nih Kak, tapi kok jarang ya orang-orang atau masyarakat itu dengar sama organisasi ini, kayak asing banget gitu. Ya, kalau organisasi lingkungan memang kurang mendapat ini ya, blow up ya. Tapi aku yakin kalau untuk di mata pecinta lingkungan di Kota Surabaya, mereka sudah sering dengar sea solder. Tapi tetap kita sebenarnya bukan lebih ke membawa nama sea soldernya, tapi kita lebih membawa dampaknya ke masyarakat. Itu sih. Kakak bergabung ini dari kapan sekarang? Aku bergabung dari tahun 2019 awal. Dari 2019 awal, waktu itu masih ketuanya Nesya, habis itu ganti teman saya namanya Putri. Si Putri ini pindah Kalimantan jadi dosen di sana. Akhirnya saya yang waktu itu wakil, akhirnya saya menggantikan dia untuk jadi ketua dan sampai sekarang. Untuk menjadi ketuanya itu kayak ada batasannya nggak sih Kak? Kayak batasan tahunnya gitu? Oh ya, pasti.
Itu ada batasannya. Ya, kalau nggak salah setiap 2 tahun maksimal 2 tahun kepemimpinan. Berarti kakak ini udah lama ya, dari 2019 awal sampai sekarang. Ya, tapi saya jadi ini jadi ketua baru di tahun 2020. Baru tahun 2020. Gitu. Jadi bisa nggak kalau kita yang palingan misalnya kita ikut nih ke organisasi ini, terus kita bisa nggak ada kesempatan untuk menjadi ketua, itu ada nggak? Oh, ada pasti. Pasti ada regenerasinya. Gitu, tapi tetap balik lagi jadi ketua ya susah-susah gampang. Ya pasti punya jiwa kepemimpinan pasti. Nah, biasanya kalau jadi ketua gitu itu tujuan awal atau cara ngarahinnya itu gimana? Cara ngarahinnya adalah kalau dari saya selalu ngasih teman-teman bukan perintah sih, lebih ke bagi tugas gitulah. Saya lebih ke bagi tugas, si A gini, si B si gini, si C gini, nanti hasilnya nanti lapor ke saya, baru saya harus ngecek semua. Misalnya ada kita besok kebetulan besok ada penanaman mangrove, jadi saya harus ngecek dari bibitnya, dari persiapan sampai detail-detailnya harus memang disiapkan. Karena meskipun sudah ada ketua acara, ketua panitianya, saya sendiri juga tetap harus untuk memastikan bahwa acara ini berjalan dengan baik. Ketika ini biasanya si soldier ini berarti kayak travel gitu ya, around ini sekeliling Indonesia gitu, mereka biasanya keliling-keliling ya? Apa khusus di Surabaya aja? Kebetulan kita di Surabaya aja sih. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan kalau ada tugas dari si soldier pusat yang di Jakarta, misalnya kemana, itu bisa juga. Paling sering nih kak, kan ada kayak penugasan gitu. Paling sering itu ke pulau mana atau kota mana? Pulau mana ya, paling sekitar Surabaya sih. Kalau saya lebih ke kayak paling sekitar Surabaya, Madura, Gresik, gitu-gitu aja sih. Selain nanam pohon sama mengajak masyarakat biar nggak buang sampah sembarangan, itu biasanya kakak ini melakukan apa? Melakukan apa lagi? Oke. Biasanya kita juga kadang melakukan eco break, namanya eco break, terus upcycle itu semacam barang bekas yang udah nggak bisa dipakai, kita desain lagi atau kita rancang untuk bisa dipakai. Contoh paling sederhana adalah baju bekas. Selain baju bekas ini bisa disumbangkan, tentu kan ada baju-baju bekas yang memang sudah nggak layak pakai. Biasanya upcycle paling sederhana adalah kita mengajarkan mereka untuk bikin jadi keset gitu, atau jadi kain lap, supaya walaupun dia ini kita sudah nggak bisa pakai, kita bisa pakai, bisa jadi lap, bisa jadi keset gitu kan. Dampak-dampak yang sering kak temuin waktu melakukan aktivitas semacam ini tuh apa kak? Dampak apa dulu nih? Dampak banyaknya penumpukan sampahnya gitu. Berarti lebih ke dampak negatif ya? Iya, negatif. Dampak negatif dari yang contoh kalau misalnya penumpukan sampah, kita tahu bahwa di Surabaya ini ada namanya TPA Benowo, tempat pembuangan akhir Benowo. Nah, TPA ini makin lama makin penuh. Jadi kalau kita nggak bisa belajar untuk memisahkan sampah. Jadi kan pertama kita belajar untuk buang sampah pada tempatnya. Setelah kebiasaan itu sudah bisa dilakukan, kita ajari mereka untuk memisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini kita ajarkan mereka untuk membuat kompos organik, bisa jadi pupuk. Sedangkan sampah anorganik itu yang bisa didaur ulang kayak botol, plastik, itu kita arahkan mereka untuk bawa ke bank sampah. Nah, gunanya pemisahan seperti ini adalah kita
untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA atau di tempat pembuangan akhir. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah sederhana, tapi langkah-langkah ini akan menentukan masa depan dari bumi kita. Kan tadi sempat dibilang nih Kak, kalau misalnya sampah anorganik sama organik itu dipisahkan. Tapi banyak masyarakat itu kayak bodo amat sama hal itu. Ya betul. Sebenarnya itu step, kalau dari aku ya, itu adalah step kedua dari belajar membuang sampah pada tempatnya. Karena memang sering sekali aku lihat orang-orang nggak tahu cara buang sampah sembarangan, sampah pada tempatnya. Paling sering aku lihat adalah orang-orang rokok, habis rokok puntungnya dibuang sembarangan. Padahal puntung rokok ini untuk bisa terurai secara alami membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 tahun. Kalau plastik di atas 20 tahun. Lama banget ya itu Ya, urainya. lama banget. Makanya kalau plastik-plastik itu kayak kebanyakan itu didaur ulang, Ya. jadi kayak barang-barang yang berguna lah istilahnya Ya, buat betul. kita. Boleh di-spill gak satu barang yang paling laris lah istilahnya? Kalau yang barang-barang daur ulang paling laris, kalau dari yang setahu saya biasanya daur ulang sebenarnya ada daur ulang pabrik sama ada daur ulang dari kita organisasi gini yang bikin. Kalau yang biasa dari pabrik adalah ya kayak tempat-tempat tisu atau apapun, itu sebenarnya juga dari plastik daur ulang. Teman-teman atau kalian pernah lihat nggak di Indomaret ada botol yang memang ada labelnya itu adalah botol hasil daur ulang. Nah, itu adalah contoh-contoh barang-barang daur ulang yang bisa dijual juga gitu. Kalau yang biasanya kalau dari organisasi, kalau dari kita yang daur ulang biasanya ya tempat-tempat tempat-tempat tatakan gelas gitu. Kakak punya pesan nggak buat kita siswa-siswi SMA Castella Maris untuk kedepannya? Oke, kedepannya adalah mulailah terbiasa menerapkan 3R. Memang kebiasaan itu nggak mudah untuk dirubah, tapi belajarlah pelan-pelan dan suatu saat pasti bisa. Gitu. Terus buang sampah pada tempatnya, terus bisa memisahkan antara sampah-sampah yang organik sama anorganik. Nah, aku yakin kedepannya pasti kalian bakal menyebarkan virus-virus ramah lingkungan. Terus kalau beli jajan atau beli itu jangan pakai plastik. Biasanya kalau di sekolah-sekolah kan pakai plastik gini ya. Pakai bawa tumbler kalau kemana-mana. Terus kalau beli makanan pakai tepa atau bawa tempat makan sendiri. Kalau saya biasanya selalu bawa tumbler kemana-mana. Kan saya bawa mobil, jadi selalu ada tumbler gitu di mobil. Nah, dari podcast ini kita jadi tahu nih bagaimana cara untuk mencegah maupun mengurangi penumpukan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan apa yang sudah dikatakan Kak Rian tadi, kita jadi tahu beberapa cara untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi kita nggak perlu bingung lagi kalau ada kejadian gitu. Dan juga dari podcast ini kalian ada yang minat gak sih masuk ke Sea Soldier ini? Betul. Nah, kalau dari aku, dari Lili sama Chavez kayaknya tertarik gak sih? Tertarik banget sih. Iya, dapat soalnya masuk. kelihatannya kok seru gitu ya, apalagi buat kita yang palingan kebanyakan sekarang kan nganggur-nganggur di rumah. Jadi palingan untuk mengisi weekend kita palingan ikut-ikut organisasi seperti ini not bad juga lah ya, worth it kan. Nah, untuk itu ya why don't we try guys, ya kan? Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam dari kami, Pesahu. Pelajaran Sayang